Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan memberikan informasi terbaru seputar seleksi P3K 2024. Oleh karena itu, silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Namun seperti biasa, kami selalu ingatkan bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate informasi terbaru, rekan-rekan yang mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja berkaitan dengan pelaksanaan seleksi pengadaan ASN tahun 2024 yang mana sudah kita ketahui bersama. Untuk seleksi CPNS itu sudah mulai dibuka pendaftarannya ya teman-teman. Silakan bagi teman-teman yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi CPNS untuk melakukan proses pendaftaran ya di portal sscsn.bkn.go.id. Nah, kemudian bagaimana dengan untuk yang P3K? Tentunya ini ada hal yang sering ditanyakan oleh rekan-rekan honorer khususnya karena untuk P3K di tahun ini dikhususkan untuk yang honorer ya teman-teman. Informasi terbaru yang sudah kami sampaikan di video sebelumnya bahwasanya sudah ada surat yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB terkait dengan untuk diadakan sosialisasi kebijakan pengadaan P3K tahun 2024 yang dilaksanakan 23 Agustus 2024, tepatnya di hari Jumat besok, teman-teman. Nah, kemudian berkaitan dengan pendaftaran ASN tahun 2024, di sini ada penjelasan penting yang harus teman-teman honorer ketahui berkaitan dengan untuk pendaftaran di tahun ini. Yang mana di sini dijelaskan oleh Deputi BKN ya, yang kami kutip beritanya bahwasanya untuk pendaftaran ini langsung penjelasan dari Deputi BKN yaitu Pak Suharmen yang mengatakan bahwasanya pendaftaran CPNS 2024 berlangsung hingga 6 September. Pelamar jangan kesusu mendaftar, dicermati dahulu persyaratan dan formasi jabatan yang tersedia. Terang Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Singka Badan Kepegawaian Negara BKN Pak Suharmen kepada GPNN Selasa 20 Agustus kemarin, teman-teman. Nah, dia menjelaskan pelamar CSN 2024 baik honorer maupun lulusan fresh graduate harus berhati-hati sebelum memutuskan mendaftar. Jangan sampai merugikan diri sendiri. Nah, maksud dari merugikan diri sendiri di sini berikut penjelasannya, teman-teman. Dia menegaskan dalam pendaftaran CSN 2024 itu berlaku sistem gugur. Nah, ini harus teman-teman ketahui. Sistem gugur di sini maksudnya adalah ketika pelamar sudah mendaftar, misalnya CPNS, itu tidak bisa ikut lagi pendaftaran P3K 2024. Jadi harus hati-hati bagi teman-teman honorer ya ketika mungkin melakukan pendaftaran di tahap pelaksanaan seleksi CPNS ini, maka nanti tidak bisa lagi mendaftar di P3K berdasarkan penjelasan dari BKN. Kemudian pelamar jangan coba-coba bermain dua kaki, sebab ketika sudah mendaftar CPNS 2024 dan kemudian mendaftar P3K, maka otomatis peserta akan gugur dengan sendirinya. Ingat ya, satu pelamar hanya bisa mendaftar satu pengadaan ASN, yaitu CPNS atau P3K, satu instansi, satu jabatan, tidak bisa lebih dari itu, tegas Deputi BKN. Nah, dikatakan mendaftarkan lanjutnya jika seorang pelamar sudah menentukan pilihan dan melakukan submit serta mencetak kartu peserta ujian. Jadi bagi teman-teman honorer, kami sarankan sebaiknya ditunggu saja pengumuman pendaftaran P3K baru teman-teman honorer melakukan proses pendaftaran di portal sscsn.bkn. Dan hal ini sebenarnya juga sudah dijelaskan di dalam Peraturan Menpan RB nomor 6 tahun 2024 ya teman-teman, terkait dengan penjelasan bahwasanya pelamar hanya bisa melamar satu jenis pengadaan ASN di tahun 2024. Itu dijelaskan di pasal 25 ya kalau tidak salah. Di sini kita buka langsung saja, itu di bagian pelamaran teman-teman. Nah, di sini disebutkan bahwasanya untuk pelamar ya, di sini kami perbesar terlebih dahulu. Pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis pengadaan ASN, yaitu PNS atau P3K pada tahun anggaran yang sama. Kemudian
Di ayat keempatnya jelaskan lagi, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 itu hanya dapat melamar pada satu instansi. Nah, hanya pada satu instansi dan satu jenis jabatan dalam satu periode tahun anggaran. Kemudian di ayat 5-nya, dalam hal pelamar, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diketahui melamar lebih dari satu instansi dan atau jenis pengadaan dan atau satu jenis jabatan atau menggunakan dua nomor identitas kependudukan berbeda, maka yang bersangkutan dianggap gugur dan atau dapat dikenakan sanksi ya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu teman-teman yang harus khususnya teman-teman honor ketahui karena menunggu proses pendaftaran P3K, jadi ditunggu saja tahapannya ketika sudah ada pengumuman resmi dari Panselnas untuk jadwal seleksi pengadaan ASN P3K 2024, teman-teman. Karena tahap ini untuk yang CPNS terlebih dahulu. Jadi sekali lagi mengingatkan ditunggu saja jadwalnya keluar untuk yang P3K baru rekan-rekan honorer melakukan proses pendaftaran. Karena untuk saat ini kita masih menunggu juga ya terkait dengan hasil sosialisasi kebijakan pengadaan P3K tahun anggaran 2024 yang akan dilaksanakan Jumat 23 Agustus 2024. Semoga nanti akan ada informasi terbaru terkait dengan penjelasan bagaimana proses mekanisme seleksi yang akan digunakan di tahun 2024 untuk P3K teknis, P3K guru, dan juga tentunya untuk P3K kesehatan. Tentunya kita menunggu bagaimana dengan kebijakan untuk honorer ya, baik yang mungkin menunggu kebijakan yang sudah masuk ke dalam database BKN ataupun bagi teman-teman honorer yang belum masuk database BKN, kita tunggu penjelasan ataupun kebijakan yang akan digunakan dalam mekanisme seleksi P3K 2024 nantinya. Baik teman-teman, itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada teman-teman semua. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.